Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Ini beda, Frank. Karena si polisnya bingung. Ini ditangkap lagi, loh kan dia ada di dalam gitu. Dipanggil, dicocokin semua sama. Bukan saudara, bukan apa-apa, tapi sidik jari tetap beda. Nah itu, makanya sampai sekarang sidik jari dipanggil. Cuman sidik jari ada masalahnya. Pernah nggak Franky kalau lagi bikin biometrik, bikin visa, kan pakai sidik jari kan? Iya. Disuruh ulang lagi Berkali-kali berarti dok. Nah, jadi jangan pernah Franky ya melakukan misalnya contoh kirim surat ancaman, kalau kamu nggak bayar utang saya akan bunuh misalnya, atau kalau kamu nggak terima cinta saya gini-gini. Nah, itu anonim Kedukun ceritanya aja dok kalau kayak tapi gitu. abis begitu dicap bibir, maksudnya biar keren kan, tapi pok itu cap bibir itu bisa ketahuan tadi yang baru ngecap itu siapa. Jadi sidik bibir, itu sidik bibir kita pelajari di forensik. Nah, jadi gitu. Tapi kemudian karena jari gini nggak bisa. Nah, sekarang saya mau kasih cerita, Franky. Sidik jari sampai sekarang masih dipakai buat absen kan? Masih. Nah, di tempat saya kalau absen tuh jam 8 pagi kan absen, jam 4 sore kan absen lagi. Ya. Kan waktu mesin absen itu dibikin, kan kita cantumkan satu gini kan, Contoh. kita mesti contoh kan. Nah, kalau contohnya ini ya ini terus kan. Spesimen. Selamat siang dok. Ya, selamat siang. Dokter, ini selamat tahun baru dulu, dan untuk penonton channel Undercover yang saya cintai, ini saya ucapkan selamat tahun baru juga. Nah, cuman biasa nih dok, gara-gara tahun baru jadi timbul pertanyaan dok buat Dokter Jaya nih. Saya nonton TV, di dalam cerita-cerita TV itu, di berita-beritanya terutama, di beberapa tempat terjadi anak hilang. Ya. Anak hilang, entah hilang sengaja dihilangkan sama si orang tuanya karena mungkin anaknya nakal, ataupun memang anaknya nakal sehingga kemudian nyasar. Nah, kalau itu kan pembuktiannya sederhana dok. Ya. Kalau itu tinggal dicari siapa orang tuanya. Nah sekarang misalnya ada satu kasus nih dok, kasusnya lebih kompleks lagi. Anaknya satu, yang ngakunya dua. Nah anaknya kemungkinan misalkan dia ada keterbelakangan atau misalkan ada kesulitan deh untuk ngakuin siapa yang orang tuanya. Dokter forensik itu gimana dok caranya untuk mengidentifikasi? Ya, oke. Mungkin yang pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru dulu ya pada teman-teman sekalian. Gini, kalau kita ngomong soal identifikasi itu sebenarnya gini, prinsip identifikasi itu sebenarnya gampang. Setiap hari kita sering melakukan identifikasi kok. Coba dengerin, bayang nggak Franky jalan-jalan di mall, tiba-tiba terus ada halo pengumuman. Ya. Halo, telah ditemukan seorang anak mengaku bernama Budi, memakai topi pet merah, berbaju warna biru, celananya celana warna abu-abu misalnya seperti itu, dengan ciri-ciri begini. Nah, itu dengan cara seperti itu, maka otomatis orang yang punya anak yang kebetulan anaknya nggak ada, kemudian akan mencocokkan kan, betul nggak anaknya pakai topi itu, betul nggak bajunya seperti itu gitu loh, anaknya ngaku namanya. Nah, itu semua itu sebenarnya identifikasi, Franky. Jadi prinsipnya begini, identifikasi itu membandingkan. Jadi data dari yang si penemu nih, yang menemukan orang tersebut, dia sebutkan ciri-ciri, dan orang yang mencari kemudian mencocokkan. Kalau cocok, makin banyak yang cocok, itu kayaknya anak saya gitu. Tapi kalau ada satu aja yang nggak cocok, itu pasti bukan. Itu prinsipnya identifikasi. Jadi contoh, semua sama-sama bilang Budi itu adalah perempuan. Oh, yang punya anak laki-laki, berarti bukan anak saya gitu. Nah, identifikasi ada pencocokan data dari dua data dicocokin. Kalau makin banyak data yang sama, itu iya, makin meyakinkan. Tapi begitu ada data yang tidak cocok, itu langsung menyingkirkan. Prinsipnya identifikasi kayak gitu.
Secara gampangnya begitu dok ya. Ya, nah sekarang kembali, kalau ada anak jangan susah-susah dulu. Kapan seorang hilang? Nah tadi kalau kita ngomong soal anak hilang kapan? Anak hilang itu pada saat kalau ada kerumunan seperti tahun baru kemarin. Kalau rame-rame gitu, anaknya dipegang kanan gini, belum tentu nakal, Frankie. Itu anak orang lain yang kita bawa dok. yang sering kesalahan pegang pasangan orang lain gitu loh. Nah itu pergi ke anak tuh terlepas, dan kemudian karena kerumunan anak tuh benar-benar terlepas. Nah itu jadi tanpa sengaja bisa. Nah satu yang jadi masalah adalah anak itu kadang-kadang anak itu masih belum cukup umur untuk tahu identitasnya. Makanya perlu orang lain yang ngomong baju segala macam. Tapi kalau anaknya sudah pintar, tanya siapa? Saya Budi, papa saya namanya Amir, ibu saya namanya Ibu Siti. siapa? Siti. Nah, tinggalnya di sini. Itu kan jauh lebih gampang, Frankie. Tapi kalau masalahnya anaknya kalau belum bisa ditanya, atau orang dewasa juga bisa hilang, Frankie. Apa? Saya pernah dapetin satu kasus orang tua lagi jalan-jalan ke mall sama sekeluarga rame-rame gitu, banyak-banyak. Nah, masalahnya kan kalau orang yang sudah growing up ya, menengah ke atas, kan paling nggak tahan kalau lihat ada korting diskon. Begitu lihat diskon 80%, 90%, dia mengsol ke sebelah situ, si bapaknya nih meleng. Dia nyelonong terus. Dan saya pernah ketemuin kasus seperti itu, si bapaknya itu hilang 2 tahun baru ketemu, Frankie. 2 tahun kemudian dia cari kemana-mana nggak ketemu, sampai ditanya ke bagian kamar jenazah, ada nggak orang yang seperti itu? Tidak ada. Cari-cari 2 tahun kemudian ketemu di mana? Di Panti Jompo. Dia ditemukan oleh orang satpam, karena ditanya dia nggak bisa, dia nggak bawa identitas, akhirnya ya ditaruh ke departemen sosial. Dan si bapaknya ini ada kelainan mungkin dok ya? Udah pikun. Nah jadi artinya itu memang bisa terjadi. Tapi kadang-kadang juga itu situasi ya. Pertama tadi kerumunan, orang lagi nonton bola atau lagi tahun baruan, lagi di mall lagi rame-ramenya. Jadi anaknya itu tidak bisa ditanya, ya satunya pikun. Tapi kadang-kadang juga karena situasi lain. Misalnya saya pernah dapetin kasus perang, Frankie. Waktu Timor Leste itu perang pada waktu itu, waktu kemudian dia pisah dari Indonesia, saya pernah dapetin satu kasus yang terpisah anak sama bapaknya. Bapaknya ke Timor Leste, anaknya di Indonesia, nggak pernah ketemu. Dan kemudian 16 tahun kemudian anaknya sudah besar, orang tuanya udah nggak bisa kenali lagi, dan juga nggak tahu juga, dia juga nggak tahu namanya siapa. Waktu tsunami Aceh, saya pernah dapetin kasus yang gitu, satu anak, nah ini persis seperti yang tadi Frankie ngomong, satu anak diakui oleh 2 keluarga. Dan kebetulan anaknya ini adalah orang yang sedang mau top, karena pada waktu itu dia idol cilik. Salah satu ngaku ini pamannya, yang satu ngaku keluarganya. Ya akhirnya diselesaikan sama itu Palang Merah Internasional. Dan itu meminta bantuan dokter forensik. Nah, tapi itu yang tidak sengaja. Ada yang disengaja. Sengaja mengubah identitas supaya dia nggak ketahuan. Ya barangkali sih ada beberapa macam alasan ya. Berarti kalau nggak sengaja tuh relatif persoalannya lebih sederhana dok ya? Ya lebih sederhana, tapi pemeriksaannya juga sama. Jadi artinya gini, sebenarnya kalau identifikasi itu benar apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan sama dokter gampang. Yang mau diidentifikasi ini diperiksa, dicari datanya sebanyak mungkin. Mungkin dicari umurnya, warna kulitnya, rambutnya gimana, semua ciri-cirinya tuh digambarkan sama dokternya. Digambarkan sedemikian rupa, sedemikian banyak datanya. Nanti kemudian yang dicurigai itu adalah dia, ditanya ke anggota keluarganya data sebelumnya, baru dicocokin. Tapi jangan diketemuin dulu, kita cocokin dulu. Udah cocok baru diketemukan, nah baru lakukan pemeriksaan. Gitu. Berarti yang agak menyulitkan, dalam tanda kutip menyulitkan itu kalau anak yang belum bisa ngomong berarti dok ya. Terus kemudian orang tua yang sudah tidak bisa ngomong, yang satu belum bisa, satu lagi sudah tidak bisa ngomong nih, sama-sama sulit nih dok ya. Ya atau orang yang punya kelainan, nah kadang-kadang retardasi mental misalnya, dia dewasa pun tetap dia nggak tahu dia siapa gitu. Tapi tetap masih bisa, itu nggak terlalu ngejelimet lah ya. Nah perlu nggak dok sampai pemeriksaan DNA dok? Sampai ke sana nggak? Nah gini, prinsipnya kalau di forensik itu identifikasi kita pakai sistem Bertillon namanya. Sistem Bertillon itu adalah
menceritakan ciri-ciri dengan apa yang tampak secara fisik. Jadi pernah pergi ke bikin surat kelakuan baik sama polisi? SKCK. Ya. Ah. Apa yang dilakukan? Kan ada Sidik ada jari, data. Dok. Bukan, sebelum itu Apa tuh? tanggal lahir, Oh. warna kulit, Iya, iya. berkumis apa enggak, Ah. berjenggot apa enggak, rambutnya lurus apa, terus sebut-sebut golongan darahnya apa. Itu adalah bertilon. Karena Bertilon. dengan mengumpulkan sedata selengkap itu, maka kalau ditanya ke orang awam lain yang mencari anaknya, betul cirinya sama, sama. Nah itu dia. Bertilon tuh menggambarkan. Jadi seorang dokter atau pemeriksa untuk identifikasi, semakin jago dia, semakin dia bisa mendapatkan data sebanyak mungkin. Sebab prinsipnya tadi, makin banyak data yang cocok, makin meyakinkan identifikasinya. Tapi ada yang satu nggak cocok, bukan. Nah, problemnya kan dok, bertilon ini masih applied nggak dengan teknologi Sampai ini? sekarang iya. Kan rambut saya hitam. Nah itu dia. Bisa saya putihin. Itu termasuk apa? Itu namanya excuse. Oh, Jadi kalau di excuse. kedokteran kita ngomong ini secara umum, Aha. ada ini yang samping-samping ini yang excuse, misalnya rambutnya tiba-tiba dirubah, rambut lurus dibikin keriting dan Atau segala saya macam. bikin brewok. Nah, gitu kan. itu yang dipakai untuk orang untuk menghilangkan identitas, Frankie. Jadi Saya arti- sengaja nih, misalnya contoh, saya punya utang banyak sama Frankie cari-cari mulu supaya nggak dikejar. Tiba-tiba kumis saya hilang, saya malah pakai jenggot. Terus saya pukul sorban, ini nggak kenal lagi kan? Misalnya Iya. kayak gitu. Bahkan yang terakhir waktu saya ke Australia, itu upaya mengganti identitas itu bukan cuma sekedar tampilan luar. Tampilan luar misalnya laki dibikin jadi perempuan atau perempuan jadi laki itu bisa. transgender. Ya, di kantor kadang-kadang sengaja untuk mengubah. Sengaja. Dirubah seperti itu. Bahkan mereka kemarin membicarakan bahwa muka laki-laki itu bisa dirubah jadi perempuan dengan cara tulangnya dikikis atau ditempeli tulang sehingga bentuknya mukanya jadi berubah sama sekali. Bukan jaringan lunaknya loh, tapi sampai ke tulangnya dirubah. Sampai seperti itu. Cuman ada yang nggak bisa berubah, Frankie. Gimana tuh dok? Prinsip identifikasi itu kita ambil segala macam itu yang kita sebutin data-data tadi itu namanya sekunder, tidak mutlak. Yang mutlak cuma ada 3, sidik jari, gigi, dan DNA. Itu aja tuh. 3. Jadi kalau salah satu aja cocok, udah pasti dia. Jadi Oke. walaupun dirubah, misalnya muka saya dirubah, Yang tadi bertilon. Bertilonnya seabrek-abrek tadi itu cocok semua dok. Oh, Tapi cukup digugurkan dari salah satu dari yang 3 Iya. tadi, selesai udah nggak ada. selesai. Nah sekarang masalahnya gini, dari 3 itu yang paling tua adalah sidik jari. Kenapa? Nah sekarang saya mau nanya, menurut pengertian Frankie sidik jari itu apaan? Pola. Iya, pola gambar pada ujung jari kan? Ya. Pola pada ujung jari. Nah sekarang pertanyaannya saya, ini berbeda-beda setiap orang, apa ada orang yang mungkin sama sidik jarinya? Secara teori kemungkinan itu semuanya beda. Tapi Kalau saya kembar, kan ada orang kembar identik nih. Kembar dari satu telur pecah 2, ini kembar. Ya kembar identik itu benar-benar sama, Frankie. Tompel di sini, yang ini juga tompelnya sama. Semuanya sama, nggak ada beda sedikit. itu sidik jari kemungkinan bisa sama dok? Tidak sama. Tidak sama juga. Karena sidik jari itu adalah variasi, bukan DNA. Kalau DNA orang kembar satu telur, Iya. itu DNA-nya sama. Tapi sidik jari nggak sama. Nah, tahu nggak kenapa sidik jari itu sampai sekarang masih dipakai? Karena ada satu kejadian di Amerika. Ada seorang penjahat ditangkap sama polisi, dibuktikan, dikasih vonis, masuk penjara. Namanya sekian. Begitu beberapa saat dia di penjara, beberapa tahun kemudian, polisi menangkap orang lain yang sama persis seperti dia. Pakaiannya sama, bentuk badannya sama, semua detail itu semua sama, segala macam semuanya sama. Tidak ada yang beda satupun. Dan ternyata dia tidak bersaudara. Tapi begitu diperiksa, sidik jarinya beda, Frank. Karena si polisnya bingung. Ini ditangkap lagi, loh kok dia ada di dalam gitu. Dipanggil, dicocokin semua sama. Bukan saudara, bukan apa-apa, tapi sidik jari tetap beda. Nah itu, makanya sampai sekarang sidik jari dipakai. Cuman sidik jari ada masalahnya. Pernah nggak Frankie kalau lagi bikin biometrik, bikin visa, kan pakai sidik jari kan? Iya. Disuruh ulang lagi, Berkali-kali. ulang lagi. Kenapa?
Sidik jari ini gampang rusak, Frankie. Hmm. Kalau kulitnya ngelopo terkelopas atau kamu ya suka apa buka begini-gini, ini bisa hilang sidik jarinya. Tangan kamu kotor aja bisa sidik jari hilang kan. Kadang-kadang habis itu pada disemprot-semprot kan, diginiin. Kadang-kadang beberapa orang itu begitu tapi nggak kebaca. Ya ada dok, itu yang pegawai-pegawai yang kalau absensinya tuh susah tuh kalau pakai sidik jari gitu, fingerprint. Iya. Dan dia nggak kebaca tuh. Bakal kebaca. Nah itu dia. Itu sidik jari sampai itu kejelekannya. Dan kalau dia sudah meninggal, dia busuk segala macam, sidik jari kan hilang. Kan kulitnya bisa copot. Ya. Tapi masih beruntung. Kenapa? Sidik jari itu bukan di kulit, di bawah kulit. Jadi sidik jarinya kagak ada begitu, bawahnya itu tetap masih bisa dicek lagi. Iya, masih bisa. Cuman kalau dia udah busuk sama sekali ya udah hilang sidik jari. Jadi sidik jari salah satu di antara 3 yang memastikan, cuman paling rentan terhadap kerusakan. Nah. Itu satu. Nah, yang kedua, tapi sidik jari itu kemarin orang ngembangin. Kalau ini ada sidik jari, ada sidik lain lagi apa? Sidik bibir. Pernah dengar nggak sidik bibir? Belum dok. Nah, jadi sidik bibir itu hampir sama seperti sidik jari. Ini bibir nih, kalau dibagi 8 daerah, ini di garis tengah, ini sini, ini dikasih tengah gini, ada 8 daerah kan, ini 4. Itu setiap daerahnya tuh ada garis-garisnya kan. Nah, garis-garisnya itu berupa gambaran tertentu. Itu tiap orang beda-beda, Frankie. Tapi kalau sidik bibir beda dengan sidik jari, dia itu diturunkan. Jadi kalau bapaknya tipenya ini, anaknya kayak gini, itu pasti turun dari bapak dan ibunya gitu. Nah, kemiripan berarti dok. Nah, jadi jangan pernah Frankie melakukan misalnya contoh kirim surat ancaman. Kalau kamu nggak bayar utang, saya akan bunuh misalnya. Atau kalau kamu nggak terima cinta saya gini-gini. Nah, itu anonim ceritanya. Aja dok kalau kayak tapi gitu. habis begitu dicap bibir, maksudnya biar keren kan. Tapi ya pok. Itu cap bibir itu bisa ketahuan tadi yang baru ngecap itu siapa. Jadi sidik bibir. Itu sidik bibir kita pelajari di forensik. Nah, jadi gitu. Tapi kemudian karena jari gini nggak bisa. Nah, sekarang saya mau kasih cerita, Frankie. Sidik jari sampai sekarang masih dipakai buat absen kan? Masih. Nah, di tempat saya kalau absen tuh jam 8 pagi kan absen. Jam 4 sore kan absen lagi. Ya. Kan waktu mesin absen itu dibikin, kan kita cantumkan satu gini kan, contoh. kita mesti contoh kan. Nah, kalau contohnya ini ya ini terus kan. Spesimen lah ya. Ya, spesimennya misalnya telunjuk terus, telunjuk kanan misalnya. Tapi itu ternyata saking pintarnya orang, itu bisa dikibuli Frankie. Gimana caranya? Yang kayak di film-film dok, pakai apa? Stiker transparan? Bukan, itu terlalu canggih. Ini orang-orang biasa lah. Gimana Jadi tuh dok? ini si bos nih. Ini kan punya anak buah kan. Tapi ada yang anak buah yang paling rendah sekali kan, yang tata usaha. Jadi waktu mesin sidik jari itu di setting, ini dokter A, ini bukan dokter lah. Si A, si B, si C itu ada 10 orang didaftarkan. Jadi satu orang punya 10 jari atas nama 10 orang. Jadi pagi-pagi si orang ini dibayar. Setiap pagi dia ngecap tak 10 orang udah masuk, padahal dia belum masuk kantor. Boleh juga tuh dok idenya. Jadi begitu ya, habis itu dia boleh pulang lebih awal. Begitu pas jam 4 sore, tak 10 orang pulang. Ya dia nggak dipotong gaji Frankie, soalnya kalau di tempat saya tuh kalau kita datangnya terlambat sekian menit atau pulangnya lebih awal, itu ada uang kerajinan hilang Frankie. Berarti besok di tempat dokter tuh ada setting ulang tuh dok. Nah, enggak itu saya kasih tahu, itu namanya orang kita nih, dari orang dari Kreatif, negara. orang-orang kreatif lah dok. Kreatif lah. Tapi gara-gara gitu habis segitu diapain Frankie supaya dia nggak bisa? Dia bikin sidik telapak jari ini. Kalau ini berbeda, ini juga berbeda. Jadi dibikin sidik telapak tuh jadi sidik kiri telapak. Orang cuma punya 2, jadi dia cuma bisa mewakili 2 orang. Enggak, tapi yang hebatnya dia bikin cuma kanan doang atau kiri doang. Jadi sih nggak bisa mewakili orang lain. Iya. Pok begitu. Ya kan? Nah, setelah ketahuan ada yang pada begitu, belakangan itu sih jadi sidiknya itu sidik telapak Frankie. Itu identifikasi Frankie. So, ini mewakili saya gitu loh. Nggak mungkin orang lain. Nah, tapi sebenarnya
Identifikasi itu perkembangan yang lebih lanjut lagi ya soal sidik-sidik nih ya. Pernah tahu nggak sidik iris Mata. mata? Pernah nonton film Angel and Devil Enggak. dan Dan Brown? Belum. Oh itu filmnya bagus banget. Ini bisa dijadikan untuk Jadi identifikasi. jadi gini, karena kalau kita punya mata kan ada hitamnya kan. Ya. Hitamnya kalau diperhatiin benar, kalau kamu foto makro gitu ya. Kelihatan tuh ada gambaran seperti kembang-kembang tuh. Nah, kembangan itu tiap orang beda-beda. Satu lagi, kalau di tinian lebih dalam, gambaran retina di dalam itu beda-beda. Unik gitu ya. Unik. Jadi, nah itu buat identifikasi juga, tapi itu juga sama seperti jari itu gampang hilang, tapi dipakai. Terus pernah dengar cerita bukan Abu Nawas ya, apa yang dia itu dapetin ada perampok yang nyimpen harta karun di situ, terus dia ngebukanya pakai suara. Sinbad. Bukan ya? Saya nggak tahu, Sinbad mungkin. Alibaba. Ya Alibaba kali. Dia ngomong gitu, terus dia ngomong suara. Itu apa? Dari timber tiap orang beda-beda, Frankie. Nah, itu juga termasuk identifikasi. Jadi maksudnya saya itu ada satu hal. Jadi rombongan dari sidik jari. Yang kedua tuh gigi, Frankie. Nah, sekarang gini. Gigi tiap orang itu beda-beda. Kamu kebayang gak? Satu gigi itu punya kemungkinan warnanya putih, warnanya kuning, segala macam. Belum lagi kalau dia bolong. Dia posisinya bisa ke depan, ke samping, ke kiri, ke kanan segala. Kalau di total 32 itu gak mungkin ada orang yang sama. Nah, jadi sampai orang bilang begini, kadang-kadang kalau kita punya teman dokter gigi, kita masih kita masih mingkem, dia nggak kenali kita. Dokter masih nggak kenali mas saya. Kata dokter, coba nyengir, oh kamu si A, si B, karena tiap orang beda. Cuman kan di Indonesia dok, masalah identifikasi gigi ini belum semua orang terdata giginya dok ya. Cuman orang-orang yang pernah ke dokter gigi tentunya kan ya. Nah, berarti kan agak sulit ya mengidentifikasi. Enggak juga. Sekarang contoh, saya mohon maaf, saya ngambil contoh aja. Pernah ada kan kita komedian kita yang giginya laki perempuan dok? Laki ada. Nah, kalau seandainya one day kamu ketemu orang yang tinggal tengkorak nih, giginya kayak gitu, kamu kenali dia enggak? Ya, bisa menerka. Nah, orang kalau kamu foto dalam kondisi tersenyum, orang kemudian perbesar kamu punya giginya, sama dokter gigi dicocokin, ini si A si B ini bisa ketahuan, Frankie. Karena gigi itu variasinya 32, dan ingat 32 gigi manusia itu dia sudah meninggal masih tetap gigi. Sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan beratus tahun kemudian dia tetap aja. Dok, itu gigi masih nempel ke tengkorak dok, masih ya, tengkorak di rahang. Sudah meninggal ya. Itu sebabnya identifikasi yang sangat powerful itu adalah gigi. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.